Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bagaimana kabar kalian? Ayo. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak, karena di pandemi saat ini kita harus jaga kesehatan kita. Yang belum vaksin silahkan diagendakan vaksin ya. Kemudian protokol kesehatannya ya, pakai masker ya, selalu diterapkan kalau keluar rumah ya. Baik anak-anak. Nah, sudah makan belum ini? Wah, ayo semangat. Yang belum semangat, ayo semangat. Bapak ajarin semangat ya. Tepuk semangat. Semangat, pokoknya semangat di hari ini. Nah, karena pada hari ini kita akan masuk bab baru anak-anak. Karena kemarin pas mengajar dengan Bapak, kita sudah belajar mengenai sistem gerak. Kita masuk bab baru, yaitu sistem sirkulasi. Sebelumnya, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, kalian tahu tidak sistem sirkulasi itu apa? Pasti kalian sudah mengenal ya atau mempelajarinya sejak SD, karena sistem sirkulasi itu ya berhubungan dengan tubuh kita sehari-harian. Ya, benar sekali, yaitu sistem aliran darah dan juga aliran limfa, cairan limfa ya. Benar. Untuk itu lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Siapkan buku kalian, cermati dan perhatikan baik-baik. Let's go. Nah, anak kita sudah masuk sistem sirkulasi. Di bab sistem sirkulasi ini, ada yang tahu apa sih sistem sirkulasi? Khususnya ini pada manusia ya, yaitu sistem aliran darah dan juga aliran cairan limfa. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, diharapkan kalian mampu membedakan struktur dan fungsi setiap komponen darah. Nah, kemudian selanjutnya kalian dapat menjelaskan proses pembekuan darah saat terjadi luka, serta kalian dapat menjelaskan sistem penggolongan darah. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita ketahui dulu yang pertama, sistem peredaran darah pada manusia. Coba kalian diingat-ingat, materi ini kan sudah sejak penyampaiannya sudah SD ya. Kalian pasti tahu sistem peredaran darah manusia itu termasuk dalam sistem peredaran darah apa anak-anak? Peredaran darah tertutup. Benar sekali, karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Dan sistem peredaran darah manusia juga disebut juga sistem peredaran darah apa? Ganda ya, karena peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali. Terdapat 2 jenis sistem peredaran darah anak-anak, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, kemudian fungsi sistem sirkulasi sendiri itu apa sih? Nah, yang pertama anak-anak, yaitu sebagai transportasi. Nah, transportasi, dari kata transportasi berarti sebagai pengedar ya. Mengedarkan makanan, garam mineral, hormon, enzim dan lain-lain seluruh tubuh. Kemudian sebagai perlindungan anak-anak, kita ketahui bahwa dalam sistem sirkulasi itu kan meliputi darah juga ya. Nah, di dalam darah itu kan ada namanya sel leukosit. Nah, leukosit itu sel darah putih itu melindungi tubuh terhadap invasi benda asing. Dan darah itu adalah sebagai penyangga ya, yaitu melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH ideal. Selain itu, sebagai penjaga suhu tubuh. Nah, dalam sistem peredaran darah, pokok bahasanya itu ada darah, berbagi darah, jantung, dan pembuluh darah. Kali ini kita akan fokus pada darahnya. Darah yaitu jaringan ikat khusus berupa sel darah, pembuluh darah, dan plasma.
karakteristiknya lebih berat dan lebih kental daripada air. Kemudian memiliki pH 7,35 sampai 7,45. pH-nya itu netral ya, hampir netral. Kemudian warna darah bervariasi anak-anak. Nah, karena warna darah juga dipengaruhi oleh gen juga. Kemudian volume darah umumnya 8% dari berat badan. Nah, yang selanjutnya komponen darah itu ada plasma, eritrosit, dan ada leukosit dan trombosit. Yang pertama, plasma darah. Ini kita lihat ya. Plasma darah itu yang kalau darah disentrifugasi itu yang atas itu namanya plasma darah, kemudian yang bagian tengah itu ada leukosit dan trombosit, dan yang mengendap di bagian bawah itu ada eritrosit anak-anak. Kita akan membahas plasma darah terlebih dahulu. Kandungannya yaitu 90% air. Kemudian ada protein 8%. Terbagi atas fibrinogen, kemudian ada albumin, ada globulin, protombin, dan hormon lainnya. Nah, kalau yang fibrinogen itu kita ketahui fungsinya untuk pembekuan darah saat terjadi luka. Kemudian albumin itu menjaga volume dan tekanan darah. Kemudian globulin itu adalah pemberi imunitas. Dan ada protombin. Ini protombin dan fibrinogen itu kerjanya sama, yaitu dalam pembekuan darah dan hormon, pengendali atau pemacu ke sel-sel yang lain. Nah, kemudian kandungan selanjutnya itu ada garam mineral sebesar 0,9%. Apa saja sih yang terkandung garam-garamnya? Seperti NaCl, NaCO3, garam kalsium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Kemudian ada bahan organik juga anak-anak. Nah, ada glukosa, asam amino, lemak, urea, dan lain sebagainya. Nah, plasma darah sendiri itu fungsinya apa ya? Nah, fungsinya yang pertama mengatur tekanan osmosis darah sehingga jumlahnya dapat diatur dalam tubuh anak-anak. Kemudian membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme dan hasil ekskresi dan bios. Nah, kita masuk yang kedua ini, yaitu sel-sel darah. Tadi kan kita sudah membahas tentang plasma darah, kita akan masuk ke sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu ada apa saja? Ada yang tahu? Ada satu, eritrosit atau sel darah merah. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih. Dan yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Benar sekali ya. Kita akan masuk yang pertama ini anak-anak, yaitu eritrosit, atau sel darah merah. Cirinya apa anak-anak? Nah, bentuk selnya bikonkav ya. Bentuk selnya itu bikonkavnya seperti ini, bikonkav lah. Tengahnya itu mencepung ya, cepungan seperti ini. Nah, kemudian dibentuk pada sumsum merah ya. Kalian sudah belajar ya kemarin kalau di sistem gerak itu yang bagian tulang itu ada bagian sumsum merah, tulang bentuknya. Kemudian tidak dapat bergerak bebas. Nah, pada pria dewasa jumlahnya kurang lebih 5 juta per milimeter kubik. Nah, kalau ini dihitung ya, hitungan hematokritnya. Dan pada wanita itu sekitar 4 juta ya, dalam perhitungan hematokrit. Nah, yang perlu digarisbawahi anak-anak, sel darah merah ini tidak memiliki inti sel anak-anak. Ingat ya, sel darah merah itu tidak mempunyai inti sel. Inti selnya itu mengalami namanya itu adalah peleburan ya, melebur saat berkembang ya, jadi hilang. Kemudian yang kedua anak-anak ada leukosit atau sel darah putih. Cirinya apa? Ya, cirinya memiliki inti. Ingat ya, leukosit itu mempunyai inti. Kalau yang tadi eritrosit itu tidak memiliki inti. Dan tidak memiliki hemoglobin. Oh ya, tadi Bapak lupa menyinggung ya.
Ya, di eritrosit itu ada hemoglobin, kalau yang di leukosit itu tidak ada, sehingga tidak memiliki warna. Nah, hemoglobin itu yang membuat darah berwarna merah ataupun berwarna yang lainnya. Tidak semuanya merah seperti itu ya, ada merah yang lain. Kemudian berumur 12 hari, umurnya singkat anak-anak. Dibentuk di sumsum merah juga kan, karena hematopoiesis kemarin tadi sudah belajar. Kemudian jumlah leukosit dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan. Kemudian dapat bergerak bebas. Karena apa? Karena leukosit itu sifatnya sebagai pelindung ya, makanya harus bergerak bebas. Kalau tidak bergerak bebas aktif, gimana? Coba bisa dibayangkan kalau ada virus atau antigen yang menembus masuk ke dalam tubuh kita, maka harus bergerak aktif. Seperti kalau di sistem negara itu, ini adalah tentaranya anak-anak, tentara kepolisiannya lah, ini adalah leukosit itu yang menjaga. Lanjut. Nah, kemudian leukosit itu juga dibagi lagi anak-anak. Nah, pembagian leukosit itu berdasarkan granula anak-anak. Ingat ya, apa itu granula? Granula itu semacam ini ya, titik-titik di sini tuh. Sini ya, ini granula ini. Kalau ini intinya, kalau yang bentuknya seperti itu intinya. Tapi kalau granula itu yang ada ya, di situ plasmanya itu ada granula. Nah, macam leukosit itu ada yang terbagi menjadi granulosit dan juga agranulosit. Nah, yang granulosit itu seperti apa sih? Berarti granulosit berarti yang mempunyai granula. Contohnya yang terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Kemudian yang agranulosit yaitu yang plasmanya tidak mengandung granula ya. Kalau ini limfosit tidak ada granulanya ini anak-anak. Monosit juga tidak ada granulanya. Kemudian coba kita bandingkan ya, mungkin coba bandingkan. Kalau yang basofil kan ini ada granula-granulanya ya, pinggirnya ini ya, yang di plasmanya. Kalau ini tidak ada. Kemudian kita bandingkan lagi. Yang neutrofil itu seperti apa, yang eosinofil itu seperti apa, yang basofil itu seperti apa. Nah, yang granulosit anak-anak, yang neutrofil, inti sel lebih dari 2 lobus, mempunyai 2 lobus. Nah, kemudian ada granula halus, kecil halus. Neutrofil yang mana? Yang tengah ya. Neutrofil itu ini adalah yang berfungsi sebagai fagositosit yang sangat aktif anak-anak, yang mengenali bakteri, yang virus. Ini adalah yang fagositosis sangat aktif. Kemudian coba lihat, ini berarti ada berapa? 3 lobus ya, 3 lobus inti sel. Kemudian ini granula ya, namanya granula ini kecil-kecil ini ya, butiran-butiran ini namanya granula. Kemudian ada eosinofil. Nah, eosinofil inti sel 2 lobus ya. Eosinofil itu inti sel 2 lobus. Granula besar dan kasar. Granula terlihat sedikit besar dan kasar. Jumlahnya 8%. Nah, eosinofil ini fungsinya apa ya? Fungsinya ketika adalah sebagai fagositosit lemah anak-anak. Fagositosit lemah ketika di dalam tubuh kita itu ada peradangan, nah yang berperan untuk memfagositosit dari sel yang terjadi peradangan itu adalah eosinofil. Tapi kalau yang virus dan lain-lain itu yang neutrofil. Kemudian ini ada basofil. Nah, inti berbentuk S ya, seperti S ini kurang terlihat jelas ini ya. Ada granula besar, granula ini besar ini tidak granula. Nah, basofil mengandung
histamin anak-anak yang fungsinya untuk meningkatkan aliran darah ke bagian yang cedera dan antikoagulan heparin. Ya. Kemudian yang bagian agranulosit, kita lihat tidak memiliki granula. Nah, coba dicermati gambar berikut ini ya. Yang agranulosit itu tidak ada granula yang butiran-butiran kecil tadi anak-anak. Agranulosit dibagi dua lagi anak-anak, dua lagi, yaitu ada limfosit dan monosit. Coba mana yang limfosit, dan mana yang monosit? Ya, limfosit inti selnya hampir sebesar selnya sendiri. Nah, yang mana coba? Yang ini ya, benar ya. Hampir besar selnya sendiri anak-anak. Nah, satu toh ini bentuknya tidak berlobus-lobusnya, bentuk seperti ini. Kemudian fungsi limfosit itu untuk apa? Ada yang tahu? Limfosit itu sebagai ya kekebalan tubuh ya, karena kita ketahui limfosit dalam tubuh itu ada limfosit B dan limfosit T. Coba kalian dicermati apa sih yang membedakan limfosit T dan limfosit B ya. Kemudian ada monosit anak-anak. Monosit ya. Monosit inti selnya ada 2 lobus. Berbentuk seperti ginjal, kacang merah lah, ginjal. Jumlahnya 3-8% dalam tubuh kita. Nah, kemudian kita sel-sel darah yang selanjutnya itu ada keping darah anak-anak. Ini. Atau nama biologinya itu platelet. Nah, keping darah. Ini kecil sekali ya ini, keping-kepingan lah banyak ini. Bedakan ya sama granulosit ya. Jadi yang granula ya. Kalau yang granula itu yang di dalam sel darah putih. Kalau ini kan kepingan darah yang di luar ya, di luar sel darah merah dan sel darah putih yang di luar. Dan saling bercampur lah di dalam darah ini. Kemudian karakteristiknya seperti apa? Bentuknya tidak teratur dan tidak memiliki inti ya. Nah, bedanya apa dengan sel eritrosit? Tapi kalau sel eritrosit itu kan bentuknya bikonkav ya, tidak berinti dan tengahnya itu mencekung gitu. Nah, kalau yang ini kan berarti bentuknya keping-keping kecil-kecil. Kemudian terbentuk di sumsum tulang belakang. Ya, trombosit juga di sumsum tulang belakangnya. Kemudian umurnya 6-9 hari. Jumlahnya banyak ini anak-anak, 200.000 untuk setiap milimeter kubik. Karena apa? Karena ini kepingan darah ini fungsinya itu ya ini, yaitu berperan dalam pembekuan darah. Karena kalau kepingan darah tidak ada, maka darah sukar membeku kalau jadi luka. Akibatnya dari bisa pendarahan terus menerus itu bahaya ya. Nah, kemudian kita masuk dalam mekanisme pembekuan darah anak-anak. Nah, ketika terjadi luka, maka kan trombosit itu akan pecah. Akibat trombosit pecah akan mengeluarkan namanya enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini akan mengaktifkan protrombin. Nah, protrombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+ itu akan berubah menjadi trombin. Kemudian trombin akan mengaktifkan fibrinogen. Dan fibrinogen akan menjadi benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nantinya mampu menutup luka. Ingat ya, berarti trombosit itu dari kepingan darah. Kepingan darah itu akan mengaktifkan trombokinase. Kemudian trombokinase mengaktifkan protrombin.
vitamin K dan ion kalsium dan trombin. Trombin akan diubah menjadi fibrinogen, fibrinogen menjadi fibrin dan luka akan tertutup. Nah, jadi ini adalah mekanisme pembekuan darah. Nah, ini faktor-faktor pembekuan darah. Ini faktor pertama itu fibrinogen. Nah, fibrinogen itu adalah protein plasma hasil dari sintesis dalam hati dan diubah menjadi fibrin. Nah, itu pembentuknya itu di dalam hati ya, fibrinogen itu. Kemudian faktor yang kedua adalah protrombin. Nah, yaitu senyawa globulin yang larut dalam plasma darah dan diubah menjadi trombin. Kemudian faktor yang ketiga, tromboplastin atau enzim trombokinase. Ingat ya, yang kalau ada nama belakangnya yang ada nama ACAC, ya, ACAC itu adalah jenis enzim. Ingat semuanya. Contohnya kalau di pencernaan itu adalah aminase, lipase, ACAC. Semua yang belakangnya ada kata ase di biologi itu adalah jenis enzim. Nah, sebagai faktor anti hemofilia. Kalau hemofilia itu penyakit apa? Darah suka membeku. Kemudian faktor yang keempat ada ion kalsium digunakan semua proses pembekuan darah. Kemudian faktor yang kelima adalah vitamin K, karena dalam sintesis protrombin dan faktor pembekuan lainnya vitamin K sangat diperlukan. Namanya seperti vitamin K itu adalah pendorong atau mempercepat lah intinya gitu. Nah, coba kalian cermati video berikut ini. Ini kita sudah masuk dalam sistem penggolongan darah. Nah, ini ada salah satu seorang yang melakukan uji golongan darah. Coba kalian cermati ya, cara kerjanya bagaimana, kemudian penempatannya gimana, apa yang dia lakukan, dan hasilnya apa. Nah, coba dilihat. Ini ada pengambilan sampel darah. Darah diambil dan diletakkan 3 tempat yang berbeda. Kemudian ini ada pemberian anti A. Anti A, ya anti A. Benar, anti A. Kemudian ini anti B. Anti A yang di pertama, anti B yang di kedua. Kemudian ini anti D. Nah, apa yang terjadi ya kira-kira ya? Kemudian ini diratakan ya, diratakan. Apakah terjadi penggumpalan atau tidak ini? Coba nanti anak-anak bisa menebaknya ya, bisa menjawab. Yang kedua, ini coba nanti dijawab ya. Sistem penggolongan darah seperti ini itu masuknya sistem mana anak-anak? Sistem penggolongan darah ABO ya, benar sekali. Nah, nanti juga ada yang resus. Nah, ini resusnya ini. Nah, coba kalian nanti cermati ya. Bagaimana kesimpulannya? Ditulis. Nanti ini adalah sebagai tugas kalian. Meringkas ataupun memaknai video kali ini. Bapak harap kalian bisa menunjukkan atau mengambil inti-inti dari proses penggolongan darah ini. Gitu ya. Nah, terima kasih karena waktunya singkat. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.
Selanjutnya kita nanti pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai jantung, organ jantung. Nah, sekian dari Bapak. Ini ada quotes dari Bapak. Jangan biarkan darah mudamu kau gunakan untuk hal yang sia-sia, seperti memperjuangkan seseorang yang tak kunjung memberi kepastian. Lebih baik kau gunakan untuk belajar biologi saja. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dadah.